Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita kembali menikmati sapaan Tuhan dalam renungan ngopeni ati. Mari kita mengawalinya dengan kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menjaga dan memelihara kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh berada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami sungguh bersyukur ada waktu dan kesempatan bersama kami boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus berkenan atas kerinduan kami, dan kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dan kita perhatikan dari Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ayat 3. Demikian bunyinya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima dan yang memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, satu lagu yang sering kali dinyanyikan dalam momentum kebersamaan, ya, baik itu oleh pemuda remaja, sekolah minggu, ataupun juga jemaat dewasa. Satu lagu yang menggambarkan betapa indahnya, gitu ya, betapa baiknya sebuah kesediaan untuk hidup damai dan rukun. Memang berangkat dari Mazmur ini tadi. Lagu itu berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, coba sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Daud dan diaminkan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan, komunitas orang percaya, bahwa hidup bersama dengan rukun itu adalah hal yang baik, itu adalah hal yang indah. Hidup dengan bersama dalam diam dengan rukun itu adalah satu hal yang sangat elok dan baik. Kenapa? Ya karena memberikan dampak-dampak yang produktif, dampak-dampak yang indah, yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sampai hari ini kita masih merasakan suasana kedamaian, suasana penuh dengan kerukunan itu tadi? Ya, mari kita coba kembali melihat minimal dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita masih bisa diam bersama dengan rukun? Atau jangan-jangan sudah mulai singgur-singguran? Ya. Ketika kita mulai merasa bahwa ya mestinya keinginanku dan harapanku inilah yang paling penting. Kenapa? Karena aku sedang berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baiknya. Aku adalah pribadi yang lebih layak untuk diperhatikan. Sementara yang lain pun ternyata juga punya pemikiran yang sama. Aku pun tidak kalah penting. Aku juga harus mendapatkan pertolongan dan perhatian. Ya, ada perbedaan di sana. Ada perbedaan kebutuhan, ada perbedaan keinginan antar pihak-pihak yang ada di tengah-tengah keluarga. Merasa bahwa masing-masing punya situasi yang berat dan harus lebih diperhatikan. Atau yang kedua, ketika terjadi dalam sebuah pembicaraan, yang satu merasa bahwa pilihanku atau pendapatku itu adalah pendapat yang paling benar. Saat ini pendapatku yang paling relevan.
Pendapatmu nanti dulu lah. Ya. Pilihanku hari ini pilihan yang paling tepat. Ini pilihan yang paling baik. Pilihanmu nanti dulu lah. Iya kan? Bukankah itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Ketika berada dalam suasana bahagia, liburan bersama, refreshing bersama, ya kan? Semuanya sudah sepakat, ayo kita liburan bersama. Tetapi ketika memilih momentum, kita mau makan kemana ya? Kita mau jalan kemana ya? Nah, mulai ada perbedaan demi perbedaan yang kemudian ketika itu tidak dikelola dengan baik, tidak lagi bisa diam bersama dengan rukun, hatinya panas, merasa diabaikan, hatinya tidak tentram, merasa dikesampingkan, pikirannya mulai berkecamuk, nggak ada lagi damai sejahtera. Menu-menu makanan yang mestinya enak disajikan, yang mestinya enak bisa menguatkan dan menyehatkan, nggak lagi ada rasanya, bukan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, diam bersama dengan rukun adalah satu hal yang baik, tetapi ini bukanlah perkara yang mudah untuk kita wujud nyatakan. Karena di dalam setiap pribadi manusia, atau di dalam setiap kehidupan bersama kita, akan tersirat, akan muncul berbagai macam perbedaan. Hal yang sederhana, ketika tidak bisa dikelola dengan baik, perbedaan-perbedaan yang sepele, mestinya tidak fundamental, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi pemicu perpecahan, bisa menjadi pemicu dinginnya sebuah relasi, hambarnya sebuah hubungan, sehingga damai itu tidak lagi bisa tercipta. Mungkin diam bersama iya, tetapi tidak diam bersama dengan rukun. Ya, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba untuk merenungkan kedamaian dan kerukunan itu dalam level yang lebih luas, yaitu gereja. Mari kita bertanya, apakah di dalam kehidupan bergereja kita sekarang, kita juga merasakan suasana hidup yang damai dan rukun itu? Ya, memang sekali lagi itu juga bukan perkara yang mudah. Karena di situ banyak keluarga-keluarga yang berhimpun, tentu akan banyak perbedaan-perbedaan yang lebih dalam, bahkan yang lebih tajam. Tetapi justru disitulah tantangannya. Tantangan untuk apa? Tantangan untuk kita memperjuangkan hidup penuh dengan kerukunan tadi. Ya kan? Iya, makanya beberapa tahun lalu kan kita mengambil, tahun ini kita mengambil sebuah tema menggereja dengan gembira. Dan di dalam kegembiraan itu tentu akan terpancar kesediaan untuk saya menghargai perbedaan yang ada, terpancar kesediaan untuk saya menerima kenyataan bahwa hidup bergereja itu syarat dengan perbedaan, tetapi saya bisa meresponinya dengan sebuah kedewasaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Itulah yang sebenarnya juga diungkapkan oleh sang pemazmur. Ketika di sana dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, di tengah-tengah perbedaan yang ada, tetapi mampu dipersatukan dalam kesediaan untuk tinggal bersama dengan rukun. Ketika kita mampu mewujud nyatakan, menghidupi sabda Tuhan ini, maka Tuhan mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dalam kerukunan, dalam kedamaian, disitulah berkat. Dan di dalam kerukunan dan kedamaian, disitulah kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita membangun kesediaan diri untuk terus berjuang hidup dalam kerukunan dan kedamaian, meskipun berada dalam beragam perbedaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah firman-Mu hari ini. Seindah hidup rukun di dalam diam bersama. Seindah ketika ada berkat, bahkan ada kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh menjaga kesetiaan dan komitmen ini. Diam bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Diam bersama dengan seluruh anggota keluarga kami dalam kerukunan. Kami sadar ada perbedaan yang kadang membuat kami berjarak. Tapi biarlah perbedaan-perbedaan yang ada itu kami pahami sebagai sebuah
tantangan untuk kami bisa saling menerima dan saling menghargai dengan kesungguhan hati. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk kami juga menyemai benih-benih kerukunan, kedamaian itu dimanapun kami berada, dalam keluarga, dalam gereja, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Bersyukur untuk sabdamu, kami akhiri persekutuan online kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.